Sobat Tani, tanaman padi merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Sehingga budidaya tanaman padi memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Budidaya tanaman padi membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pemilihan bibit yang berkualitas, persiapan lahan, hingga pengaturan sistem irigasi yang tepat. Proses tanam padi dilakukan dengan menanam bibit padi di lahan yang sudah disiapkan, kemudian dilakukan perawatan seperti pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama dan penyakit. Dengan budidaya tanaman padi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan produksi padi di Indonesia. Nah, Tani Keren episode kali ini, kita akan memberikan edukasi bagaimana menanam padi, merawat hingga panen. Untuk itu, terus ikuti kita. Halo Sobat Tani, hari ini Bang Harbi berada di BBIH Marpoyan, tepatnya di Jalan Karudina Sution, Pekanbaru. Dan saat ini di belakang Bang Harbi ini sedang kegiatan menanam padi, yang mana para pekerja dari jam 7 pagi sudah bekerja bersama-sama. Kita bisa saksikan di belakang kita. Dan tentunya Bang Harbi nanti juga akan ikut serta mencoba menanam dan bertanya-tanya tentunya dengan pengelola serta kepala BBIH Marpoyan. Dan tentunya setelah penanaman ini kita juga akan menyaksikan terus hingga panen raya. Dan nanti kita juga akan berkunjung ikut menuai padi yang ada di BBIH ini. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti Bang Harbi. Ya Sobat Tani, saat ini Bang Harbi bersama pengelola BBIH Marpoyan. Ini bersama Pak Haji Panut ya. Iya. Dan di tangan Bapak ini ada bibit dari benih padi. Apa tadi Pak? 42 ya Pak ya. Dan kita mau coba sekalian testing penanaman Pak ya. Oke siap. Oke. Kalau usianya nih berapa kira-kira nih Pak? Ini usia bibit ya, ready ditanam, dipindahkan ke lahan ya. Itu umur 20-21 hari sampai 23 hari. Iya. Oke, Sobat Tani, kita coba tanam satu ya. Karena kalau banyak apa juga nih lumpurnya nih. Sini aja. Ya, Pak, ya. Oke. Ini sini. Kalau jaraknya nih berapa? Jaraknya 20. Satu jengkal ya Pak ya? Iya. Satu jengkal. Wah, bismillah. Ini di mana tanamnya nih Pak? Ya udah masukkan gini aja. Oh, dimasukkan aja. Tali ini lurus tali. Oke. Iya. Begini aja Pak ya? Mantap. Iya. Nah, berarti besok nih tandai ya Pak ya? Oke siap. Berarti ini ini berarti yang nanam nih Bang Harbi ini Pak. Robi seorang RTP. Iya. Boleh satu lagi Pak? Silakan. Oh berarti kalau jumlahnya nggak apa Pak ya? Jumlahnya minimal 2 ke atas sampai 3. Iya. Oh digali juga Pak sedikit Pak ya? Nah. Jadi seperti itu Sobat Tani. Jaraknya sekitar 20 cm atau satu jengkal Pak ya? Yang legowonya 40 cm. Pakai legowo. Batas untuk perawatan menyemprot hamanya biar enak lewat. Iya. Berarti kami kembali setelah 30 hari lagi Pak. 30 hari? 3 bulan? Masa panen? Iya. Ya, tadi aku jelaskan. Kalau untuk konsumsi itu cuman 90 hari, berarti 3 bulan. Tetapi kalau untuk benih itu di 110 hari. 110 hari. Jadi kita kembali lagi nanti sekitar 110 hari. Oke, nanti kita kabari lagi. Kita keliling lagi Pak. Siap, monggo. Ini sebelum tanam nih Pak, apakah ada pemupukan dulu? Ada pupuk dasarnya. Habis itu dolomit untuk mengurangi asam tanahnya. Pupuk dasarnya apa tuh Pak? Pupuk kandang. Oh pupuk kandang. Iya. Ya, bagus sekali Pak. Dolomit untuk mengurangi zat asam. Ini kan bekas dolomit. Iya. Jaraknya Pak, jarak pupuk
dengan penanamannya? Kalau pupuk kandangnya itu jaraknya minimumnya itu 1 minggu mau ke tanam. Kalau yang dolomitnya jangka depan pun tidak apa-apa, tidak ada pengaruh. Berarti setelah ditanam ini, apakah ada pemupukan lagi? Ada lagi Pak ya? Ditanam kira-kira 10 hari, 12 hari sampai ke selanjutan itu pemupukan kimianya. Oh, yang NPK. Kimianya. Berarti ada perawatan. Ada ya. Pemupukan 2 kali itu atau tambahan. Berarti 3 kali dari pupuk dasar. Oke Pak, santai Pak. Ya, lanjut. Baik Sobat Tani, hari ini kita sudah berkeliling-keliling di persawahan BBIH Marpoyan Pak benar, ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi sekitar 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan lebih masa panen. Terus saksikan, dan tentunya kita kalau ada perawatan kami akan berkunjung ke sini lagi Pak. Siap, ya. Oke pemirsa. Ya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, Sobat Tani, setelah menanam padi, tentunya ada pemupukan dan juga perawatan untuk pengendalian hama-hama. Dalam bincang-bincang kita, sambil berkeliling sawah yang sudah kita tanami selama 3 bulan, kita diberikan edukasi bagaimana merawat dan menanggulangi hama-hama, baik setelah tanam, ketika padi akan berisi, hingga ketika padi akan dipanen. Padi merupakan tanaman pangan yang terpenting dalam kehidupan manusia. Padi yang memiliki nama Oryza sativa merupakan sumber karbohidrat daripada penduduk yang ada di seluruh dunia selain jagung dan gandum. Dan saat ini kita berada di persawahan BBIH Marpoyan Pekanbaru, dan bisa kita lihat di belakang Bang Harbi sudah menguning padi-padi yang subur tentunya, yang siap untuk kita panen. Dan bagaimana pula apakah ini dijual, apakah ini dikonsumsi, dan lain-lain. Tentu Sobat Tani di rumah penasaran, ikuti Bang Harbi. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, masih nih Pak, Cuaca panas. Cuaca panas Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Tentunya walaupun panas, yang namanya kita sebagai petani dan Sobat Tani di rumah pun banyak rasa penasarannya Pak. Iya. Kita mana Pak? Sana boleh Pak? Silahkan, ayo di mana saja. Ya. Saya ngikut apa aja. Ya, ayo. Baik Sobat Tani, nah, ini kita mau diajak oleh Pak Haji Panut untuk berkeliling-keliling. Nah, ini kalau dari apa ini Pak? Kalau dari padi-padi yang kita lihat sekarang ini Pak, ini udah termasuk sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ini sehat. Udah termasuk sehat Pak ya? Sehat, iya. Tentunya Sobat Tani di rumah tuh bingung juga deh Pak, tentu penasaran juga. Bagaimana sih perawatan-perawatan daripada padi-padi yang ada di sini Pak? Mengenai perawatan. Ya. Kalau padi itu memang perawatannya yang paling utama itu kan perawatan itu kan padi-padi kita tuh harus bersih. Ya. Dan untuk pemupukan dengan normal, tepat waktu. Nah, berarti sekitar dari tanam tuh berapa lama nih Pak untuk pemupukan lagi? Pemupukan kita setelah ditanam, itu jangka 10 hari itu waktunya pemupukan pertama. 10 hari atau 2 minggu paling lambat. Itu pupuknya dikucurkan dalam cairan atau bagaimana? Pupuknya kita NPK dengan ditabur manual saja. Oh, ditabur manual. Iya, manual. Kalau untuk padi-padi ini kan kita lihat nih sudah berisi saja Pak ya? Iya. Apakah ada nih Pak semacam hama atau bagaimana nih untuk padi-padi ini Pak? Itu Pak kalau hama itu nengok situasi kita mengatasinya. Kalau yang itu yang kemarin ini pas bulan berapa sebelum dia bunting itu kena sebelum dia berisi ya? Termasuk virus itu namanya penyakit kresek
kresek, daunnya kuning-kuning. Itu kalau nggak cepat-cepat kita basmi, kita racun, itu cepat menjalar. Mungkin 2 hektar ini secepatnya bisa menjalar. Cuman kalau kita antisipasi dengan racun kresek itu insya Allah terkendali. Nah, alhamdulillah kemarin udah menguning, udah kena kresek itu, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan baik dan sekarang kondisinya alhamdulillah bagus juga. Biasanya penyakit kresek itu apa penyebabnya, Pak? Penyebab virus, tidak nampak dari mata kita. Nah, jadi tiba-tiba daunnya menguning. Oh, jadi menanggulanginya ada pemupukan? Khusus untuk obat apa tadi? Kresek. Itu udah spesialnya untuk obat kresek untuk disemprotkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya inilah alhamdulillah buktinya kemarin walaupun kena virus kresek, alhamdulillah bisa terkendali. Biasanya Pak, kalau seandainya mau tahu ada sobat tani di rumah yang juga bersawah, memiliki masalah dengan yang sama, yaitu dengan kresek itu, hanya diobati dengan pemupukan misalnya, apa yang terjadi sama padi-padinya, Pak? Ini kalau pemupukan itu kan untuk penyuburan padi. Cuman kalau namanya hama dan penyakit itu memang harus diantisipasi dengan obat dan racun untuk yang si penyakit padi tadi. Seandainya dia penyakitan, kita pupuk pun tidak akan selamat. Kalau walang sangit tadi misalnya, kalau ini padi-padi yang sudah ada buah nih, biasanya diserang juga nih, Pak? Insya Allah kalau yang namanya walang sangit itu yang membuat padi kita berkurang bagus, itu pas lagi dia keluar buah, itu kalau nggak cepat dibasmi pasti kena ke padinya, itu banyak yang hitam dan banyak yang kosong. Cuman kalau ada walang sangitnya, udah kondisi kuning gini, insya Allah tidak seberapa pengaruhnya. Nah seperti itu, makanya petani-petani kita harus kita bimbing, kita dampingi dengan sebaik-baiknya supaya petani-petani kita semua sukses selalu seperti itu. Kira-kira ada nggak nih, Pak? Ini kan kira-kira sudah berisi semua nih. Iya. Ada nggak kira-kira nih dari padi kita nih yang resikonya hampa, maksudnya nggak ada isinya? Contoh ini asli. Ini kan namanya hampa. Banyak seperti ini bawaan gagal, dari batangnya ini udah kena seperti kayak apa namanya virus. Makanya keluar dia hampa. Iya, seperti itu. Kita nanti sistem panennya apakah pakai mesin atau langsung manual aja? Selama ini karena lokasinya pun belum segitu luas, itu semua masih memakai manual, kecuali pengolahan tanah. Kalau pengolahan tanah dan lahan itu alhamdulillah udah pakai mesin. Cuman mengenai panen itu masih sabit biasa. Merontok ya alhamdulillah saya pakai mesin perontok. Cuman manennya aja pakai sabit. Oh begitu. Iya, diarit aja seperti itu. Kalau orang Jawa namanya ngarit. Ngarit ya. Iya. Jadi tentu sobat tani masih banyak pertanyaan yang terlintas baik sama Bang Harbi atau sobat tani di rumah. Baik itu, ini padi-padi ini kalau dipanen mau dikemanain? Nah, itu nanti Pak kita simpan dulu Pak. Oh nanti, oke. Kita saksikan dulu yang mau lewat ini Pak. Ya. Sebelumnya, kita sudah bersama-sama ikut menanam padi di lahan persawahan ini dan juga sudah bincang-bincang dengan pengelola bagaimana menanam padi yang benar. Dan pada masa panen itu sendiri, ternyata dilakukan secara bergotong royong. Padi-padi yang sudah dipanen dipikul dan kemudian dibawa ke mesin perontok untuk dipisahkan antara tangkai dan padi, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Nah, untuk padi yang ada di lahan sawah BBIH ini diperuntukkan untuk pembenihan dan sertifikasi. Dan jika tidak lolos sertifikasi, barulah dikonsumsi bersama-sama. Jadi sobat tani ada sekitar 20-an orang proses panennya sudah melakukan proses panen daripada padi yang ada di BBIH Marpoyan. Ini untuk varietasnya ada berapa jenis nih Pak? Varietas sekarang yang kita tanam yang untuk benih kita ini yang sedang panen ini varietasnya Impari. Impari. Iya. Terus yang sebelah kita ini yang belum panen ini bedanya lebih kurang 10 hari sampai 2 minggu itu PB. PB ya? Iya, jadi makanya
sama-sama menanam, Ya. cuman panennya berbeda. Ya. Karena beda-beda varietas, beda umur. Ya, jadi itu jadi pertanyaan juga tadi kepada Pak Panut tadi, Pak Haji Panut. Jadi sekitar 3 bulan lalu, Bang Harbi bersama Pak Haji sudah bersama-sama menanam padi yang ada di BBIH ini. Dan kira-kira yang di ujung sana, yang belum dipanen hari ini Pak ya, Ya. itu merupakan padi yang pertama ditanam. Dan anehnya, yang di sini yang terakhir, lahan yang terakhir ini yang pertama dipanen. Iya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan juga, kok bisa seperti itu Pak? Ternyata beda Pak ya? Iya, makanya udah saya cuplek tadi. Iya. Nanamnya duluan. Iya. Karena berbeda varietas. Berbeda Pas varietas. varietas yang PB ini umurnya agak panjang. Hmm. Kalau yang impari ini agak cepat duluan. Oh, begitu. Jadi walaupun menanamnya sama, Iya. terpaksa panennya kebelakangan. Oke. Sebenarnya Ah. seandainya panennya mau sama, memang didulukan cara penyemaiannya. Karena Oh, kemarin begitu. penyemaiannya sama, beda umur dan beda varietas, makanya yang nanam duluan jadinya di belakangan panen. Oh, Iya, gitu, seperti ya, itu. ya. Kalau untuk apa namanya tuh sawah yang ada di BBIH ini luasnya kira-kira berapa hektar nih Pak? Sekarang yang ada sawah di BBIH ini, Ya, selama ini yang kita kelola cuman baru 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Terus alhamdulillah yang 2 hektar ini selalu kita rutinitas kita tanam terus. Dan sekarang lagi ada penambahan di belakang kita itu. Oh, ada penambahan lagi, Ada Pak, ya? penambahan itu lagi eskavator sedang bekerja juga Bekerja, untuk ya. menambah lokasi sawah untuk kedepannya supaya tambah luas karena untuk benih padi kita di Pekanbaru ini sangat-sangat Kurang ya? kekurangan. Makanya Kira-kira kita berapa hektar sebisanya kita, Pak? jambahnya ini sekarang baru mencetak itu setengah hektar. Setengah hektar. lagi Rencananya yang di untuk belakang 1 kita. hektar lagi? Ya, insya Allah nanti ditambah lagi. Oke. Seperti itu. Kalau untuk 2 hektar ini kira-kira membutuhkan benih berapa kilo nih Pak? Kalau yang untuk benih kita, untuk sawah ini, kalau yang untuk ditanam 2 hektar ini Betul, memerlukan benih kita itu lebih kurang 50 kilo. 50 kilo 2 berarti hektar. 1 hektar kira-kira sekitar 25. 25 sampai 30 kilo. Ah Pak, iya, paling banyak. ya. Wah, ini penggilingan ya Pak? Ini penggilingan perontok. Iya. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita di sini ya kayaknya. Lanjut. Oke Pak. Ya. Ya. Nah, ini hasil daripada yang sudah digiling ya Pak? Iya, jangan dirontok, belum digiling. Kalau Belum- digiling oh, kan ini belum digiling. ya baru dirontok aja. Ah, baru dirontok kan? Iya. Oke. Ini tadi apa pakai mesin tadi ini dibawa kemana nih Pak? Ini dibawa tempat ke penjemuran padi. Oh, dijemur dulu. Iya, Pak? dijemur. Kita selama- dijemur selama sampai sesuai dengan yang diharapkan untuk benih. Mhm. Udah kering. Contohnya, kalau diginikan ini kan basah, akan pada lengket Ya, nih. ya. Nanti kalau udah kering, bisa untuk benih ini nggak ada lengket. Oh. Itu baru bisa untuk diproses ke sertifikasi. Oh, oh. Nah, Berarti kalau seandainya sudah disertifikasi, ya. benih daripada padi yang ada di BBH ini apakah diperjualbelikan atau bagaimana nih Pak? Gini, yang utama, Ya. ini kan kondisi instansi negara. Betul. Jadi yang diutamakan itu kalau petani kita membutuhkan bantuan, Ya. itu wajib membuat proposal ke KUPT-nya. Oh, di Seperti KUPT. itu. Iya. Kalau memang tidak di petani kita itu udah ada benih dan cukup benih, itu ya dijual belikan juga. Mhm. Cuman intinya ini untuk menyediakan ke petani-petani kita yang di luar-luar kota kita seperti itu. Biasanya nih Pak, ini kan Mhm. tadi kita sudah bahas juga untuk 2 hektar nih sekitar 60 kilo benih. Ya. Berarti dari 2 hektar nih kira-kira nih Pak,
bisa menghasilkan berapa ton Nah, iya. benih? Untuk dibenihkan itu 1 hektarnya paling dapat itu sekitar 2 ton. 2 ton Itu yang hektar, yang bagus untuk bisa untuk benih. Benih. Tapi kalau memang untuk konsumsi itu minimalnya itu sekitarnya 2,5 ton ke atas. Karena kan tadi memang benar-benar diseleksi mana yang paling bagus. Kurang bagus kita kipas. Iya. Nah, seperti ada juga mesin kipasnya di dekat penjemuran sana. Oh begitu. Iya. Jadi kalau seandainya ada nih KUPT yang datang ke sini, apakah bisa langsung menghubungi Bapak atau langsung ke kantor-kantornya atau bagaimana Pak? Gitu. Atau Kalau ada prosesnya? ada prosesnya. Ada prosesnya. Itu dari petani kita kalau memang minta bantuan Iya. benih dan pembibitan itu harus membuat proposal. Iya. Intinya proposal itu dengan syarat secara kayak kelompok. Oh, itu kelompok tani. ditujukan ke kantor KUPT. Nah, seperti itu Berarti prosesnya. per desa ada kelompok tani. Iya. Langsung ke KUPT baru bisa ke sini. Baru kita siapkan di sini. Biasanya ini Nanti udah ada stoknya nih Pak. Insya Allah selagi ada stok kita layani. Kalau memang tidak ada stok kita tembusi dengan surat lagi. Oh. Kalau dari BBH sendiri punya apa nggak Pak? Punya lahan binaan nggak nih kira-kira Pak? Lahan binaan kalau yang untuk petani-petani kita, insya Allah ya ini lahan kita ini. Iya. Seandainya ada petani-petani kita minta dibina, insya Allah kita siap. Nah, jadi untuk sobat tani Ya. yang punya lahan atau yang kelompok tani ini punya lahan bisa langsung dibina sama Pak Haji Panut berarti Iya, ya? insya Allah. Dan satu lagi yang terakhir nih Pak, ini kan kita udah masuk segmen terakhir nih Iya. Pak. Berikan sedikit motivasi kepada sobat tani di rumah untuk bercocok tanam padi, karena ini merupakan untuk ketahanan pangan kita nih Pak. Iya, iya, Sedikit motivasi Pak. Gini para sobat tani yang dimana berada, Ya. seandainya ada kendala-kendala petani-petani kita dimanapun berada, bisa menghubungi di kantor BBIH ini. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya itu aja di Balai Benih Induk Hortikultura atau langsung di kantor pertanian bisa juga. Nanti bisa dihubungi kalau mengenai langsung ke komunikasi bisa di nomor-nomor HP yang lain. Nah, kalau mana tahu itu tadi ada petani-petani kita ada kendala, sampaikan kepada Langsung konsultasi. langsung konsultasi silahkan. Dan saya mendoakan seluruh petani dimanapun berada mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan menjadi petani yang sukses dan menjadi petani yang berdasi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu lanjut gimana? Jadi sobat tani, ini kita sudah panjang prosesnya 3 bulan atau 96 hari kita berada bukan berada di sini tapi kita mengontrol lahan sawah yang ada di BBIH ini. Tentunya banyak suka duka yang diapakan oleh para petani yang ada di sini. Iya. Dan tadi kita juga sudah diajak berkeliling-keliling panen raya dengan Bapak Haji Panut dan kawan-kawan, ya Pak ya. Nah, jadi tadi kita sudah berkeliling-keliling juga sawah yang ada di BBIH ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak edukasi dan ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Haji Panut kepada Bang Harbi dan juga sobat-sobat tani yang ada di rumah. Jadi Pak, nanti kalau saya teriak tani keren, kita sama-sama teriak tani keren ya Pak ya. Baik sobat tani yang ada di rumah, tetap selalu saksikan program edukasi, program kesayangan kita dalam program Tani Keren. Petani itu keren. Oke.